Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah seri keempat dari seri pembelajaran kita mengenai Imago Dei. Pada seri keempat ini kita akan belajar bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa menjadi Imago Christi atau serupa dan segambar dengan anaknya. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 29 menulis seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, Yesus Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah narasi eskatologi, di mana goal atau tujuan Allah untuk menciptakan manusia yang baru adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya atau menjadi imago Christi. Allah yang adalah roh dan tidak dapat kita lihat, kita tidak dapat mengenal dia terpisah dari Yesus Kristus. Mereka yang mencoba berfilsafat tentang Tuhan, tentang bagaimana Tuhan itu tanpa Kristus, merupakan filsafat yang kosong dan sudah tertipu. Itulah artinya dosa. Dosa artinya pemberontakan kepada otoritas Tuhan, keluar dari hukum-hukumnya, dan meleset dari tujuan semula, yaitu menjadi gambar atau selam Allah. Dan kita jatuh dari posisi semula sebagai gambar diri atau citranya Allah. Karena Adam yang pertama ini sudah jatuh dalam dosa, dia meleset dari tujuan Allah yang semula, maka kita pun yang adalah benih di dalam buah pinggangnya Adam, ikut rusak dan jatuh di dalam dosa asal. Kita pun meleset dari tujuan Allah yang semula, yaitu menjadi citranya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Persekutuan dengan Adam ini maksudnya satu darah atau satu benih daripada benihnya Adam. Demikian pula, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itulah sebabnya kita harus dilahirkan kembali dari benih ilahi. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita ini harus terus-menerus diperbaharui setelah kita lahir baru dari benih ilahi, supaya kita mencapai pengenalan dan pengetahuan yang sempurna dan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus anaknya. Lalu bagaimana caranya kita menjadi imago Christi, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus? Itulah artinya menjadi seorang Kristen. Kristen artinya Christ-like atau menjadi seperti Kristus. Maka kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh kita yang tadinya mati itu artinya terpisah dari Allah. Roh kita ini harus dihidupkan atau dibangkitkan kembali melalui kelahiran baru. Inilah yang disebut dengan lahir baru di dalam roh dari benih ilahi. Roh kita ini harus diaktifasi karena roh kita sudah mati. Kita tidak bisa berhubungan intim dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan, sebab terpisah karena dosa. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 3 Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah maksudnya lahir kembali dari air dan dari roh. Lalu bagaimana dengan jiwa kita yang sudah rusak? Jiwa kita ini harus mengalami proses detoksifikasi atau terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar kaliknya. Kita harus mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membantu jiwa kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian bagaimana dengan tubuh kita? Tentu saja tubuh kita akan mengalami penurunan secara fisik, bahkan kita akan mengalami kematian secara jasmani. Tetapi tubuh kita akan dibaharui pada saat kebangkitan kelak. Tubuh kita ini akan mengalami pembaharuan atau modifikasi menjadi tubuh yang mulia atau tubuh kemuliaan. Dan disitulah kita sempurna menjadi manusia yang baru. Dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan, kita akan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Semoga kita bisa menjadi imago Christi yang sebenarnya ya teman-teman, dan bisa memancarkan kemuliaan Kristus. Jadi Sang Firman atau anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, harus menjadi Raja Mesias dan Adam yang kedua dengan tujuan
Yang pertama, mengalahkan dan membinasakan kuasa iblis meremukkan kepala ular, yaitu kuasa dosa dan maut. Yang kedua, Yesus sebagai Adam yang terakhir, dia mengambil kembali otoritas kerajaan Adam atau kerajaan dunia ini dari kerajaan iblis, sehingga kerajaan sorga kembali memerintah di bumi. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan menjadi Adam yang kedua adalah memulihkan Adam, kita, menjadi segambar dengan dirinya sebagai manusia yang sejati, yaitu Tuhan, Imam, dan Raja. Jadi inilah tujuan tertinggi dan tujuan termulia dari hidup kita, yaitu kita dipanggil menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi imago Kristi dan memancarkan cahaya kemuliaan Kristus kepada sesama. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai jumpa dalam seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya, dan salam.